Kalau punya niat yang lurus, jadi nanti punya kemauan yang kuat dan kekeh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jelajah, senang saya bisa kembali menjumpai Anda semua untuk kemudian berbagi cerita inspiratif dari seberang Indonesia. Dan siang hari ini saya ada di Taipei Main Station dan kita kehadiran seorang tamu istimewa pada siang hari ini, yaitu Mbak Irna Kartina. Beliau adalah seorang PhD candidate dari NT UNHST atau National Taipei University of Oh, Nursing. Oke, nah seperti apa cerita dari Mbak Irna? Yuk langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. bahagia, senang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, apa nih yang mau diceritakan untuk orang-orang kita di Indonesia? Apa ya? Apa yang diceritakan ya? Ya. Banyak mungkin ya yang bisa diceritakan, bagaimana kerinduan yang sangat mendalam ya untuk Indonesia begitu ya. Yang tadinya dari cintanya cuma segini, tapi setelah kita keluar tuh semakin besar gitu ya cintanya ke Indonesia gitu ya. Gitu karena semakin rindu ya, ternyata beda rasanya meskipun sama-sama makan nasi di sini, ternyata nasi Indonesia jauh lebih enak gitu. Nah, ini kan Mbak Irna sudah PhD kandidat ya. Alhamdulillah. Sudah bertahun-tahun di Taiwan. Iya, sudah bertahun-tahun. Sudah berapa tahun, Mbak? Kalau untuk studi kali ini itu adalah tahun kelima, alhamdulillah, ala kuliah. Wow. Tahun kelima, alhamdulillah. Ini semoga tahun terakhir ya untuk masa PhD kandidatnya ya sudah menjadi segera menjadi PhD gitu ya. Namun sebenarnya sudah ke Taiwan sudah lumayan lama ya hubungannya, karena dulu saya master juga di sini. Oh, masternya juga di master juga di Taiwan, tapi hanya berbeda kampus. Dulu masternya di tengah, Taiwan Tengah. Itu di Central Taiwan University of Science and Technology. Tapi jurusan juga tetap nursing. Oke, jadi tetap urusannya untuk kesehatan. Tetap, ini nursing yang lurus ya, linear terus gitu ya. Sampai ujung alhamdulillah ini masih nursing gitu. Jadi sudah dari dulu di tahun 2014 kemudian pulang ke Indonesia setelah kurang dari 2 tahun ya menyelesaikan master gitu. Kemudian pulang ke Indonesia, mengabdi ke Indonesia sekitar 5 tahun, kemudian berangkat kembali untuk melanjutkan PhD. Namun di setelah waktu ini antara PhD sama master ini, pasca itu menjalin beberapa kegiatan kerjasama sehingga bolak-balik sebenarnya dalam kurun waktu lebih dari 12 tahun ini sebenarnya sudah sangat melekat dengan Taiwan, bolak-balik. Karena kebetulan profesinya adalah dosen gitu ya, mengajar. Kemudian mahasiswa dibawa ke sini juga untuk praktek, mahasiswa juga dibawa untuk exchange gitu ke sini. Kemudian kegiatan-kegiatan internasional volunteer itu kita gabung sama beberapa organisasi yang ada di sini, termasuk kampus saya sebelumnya gitu. Jadi masih bolak-balik terus. Sekian panjang durasi ini sudah tahu seluk-beluk persoalan orang-orang yang ada di Taiwan dong. Apakah dia belajar atau mereka bekerja sebagai PMI ya? Mungkin bukan tahu sekali ya, karena untuk mendalam, tetapi sudah terpapar gitu ya, terkoneksi, connecting the dots lah ya. Jadi terkoneksi, misalnya bertemu dengan mbak-mbak, dengan pekerja migran Indonesia yang ada di sini gitu. Karena kegiatan biasanya untuk volunteering atau pengabdian kepada masyarakat, kita biasanya kasihnya untuk teman-teman PMI, pekerja migran Indonesia. Baik itu nanti tentang pelayanan kesehatan, kemudian juga pemberian pendidikan kesehatan atau penambahan tentang keilmuan seperti itu, biasanya melibatkan diaspora Indonesia juga. Teman-teman yang ada di sini juga mahasiswa dengan melibatkan organisasi-organisasi. Oke sih. Nah, Sobat Jelajah, dari informasi yang kami dapatkan, Mbak Irna ini tidak hanya fokus pada studinya, tetapi beliau juga ini sangat aktif dari seabrek organisasi yang beliau ikuti.
Nah, untuk menggali lebih jauh, yuk kita tanyakan beliau organisasi apa saja yang digelutinya dan yang paling berkesan itu yang mana? Bisa diceritakan, Mbak? Oke, bisa insya Allah. Organisasinya mungkin ya ini tadi ya, berangkat dari bahwa kita itu merantau begitu ya, bahwa mencari komunitas itu adalah salah satu kekuatan untuk bertahan begitu ya, sebagai Homo sapiens gitu ya. Kita butuh untuk selalu dibersamai begitu ya, dibersamai. Artinya kita nggak bisa individualis. Ya, Akhirnya ya memang join berdasarkan keminatan dan berdasarkan kesamaan. Oke. Otomatis yang pertama ada itu adalah organisasi-organisasi tentang kemahasiswaan. Ada organisasi Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan, Ya. kemudian bergabung juga dengan beberapa organisasi Muslim, organisasi Islam yang ada di sini, begitu ya. Juga beberapa organisasi internasional. Kalau misalnya dengan yang itu adalah PPI, ya. Perhimpunan Pelajar Indonesia begitu yang ada di sini. Kemudian juga bergabung dengan ibu-ibu PMI yang ada di sini dan mixed marriage begitu yang ada tergabung di dalam komunitas-komunitas muslimah yang ada di Taiwan seperti itu. Baik, menarik sekali Sobat Jelajah cerita dari Mbak Irna. Nah, tentu Sobat Jelajah pengen tahu dong bagaimana Mbak Irna mengawali karirnya sehingga bisa berada di Taiwan. Atau Sobat Jelajah pengen juga datang ke Taiwan belajar atau cari tahu soal Taiwan. Nah, mungkin Mbak Irna bisa cerita bagaimana perjalanan karirnya. Oke, dulu gitu ya. Dulu emang pengen keluar negeri, pengen sekolah keluar negeri ya. Kan emang juga basicnya dari luar Jawa gitu ya. Jadi pengen dulu tuh nggak cuma sekolah ke Jawa, tapi juga di luar Indonesia gitu. Tapi dulu orientasinya tuh harus negara yang English country gitu, biar belajar bahasanya nggak lebih dari Inggris aja, karena ngerasa belajar bahasa Inggris aja sudah sesulit itu gitu ya. Ternyata ya tadi akhirnya ke dalam proses sekitar lebih dari 2 tahun ya, mencari yang pas begitu, ada beasiswanya, ada ininya semuanya, ternyata pasnya itu tuh nggak dapat gitu. Nah, one day ketika saya menjadi asisten dosen gitu di sekolah saya ketika S1 ini adalah program kerjasama begitu. Yang program kerjasama itu juga diantaranya mereka menawarkan menawarkan bahwa ada beasiswa S2 saat itu master gitu yang kita bisa apply. Saat itu dosen saya menyarankan saya coba saja gitu. Ya ini ya fun fact-nya itu adalah satu-satunya negara Asia yang saya coba gitu, karena sebelumnya itu English country semua gitu. Akhirnya saya nyoba, ternyata alhamdulillah rezekinya di situ. Dari situ baru paham ternyata Taiwan itu sebuah negara. Akhirnya dari situ flashback, cari historinya seperti apa, ternyata pakainya Mandarin, ternyata Mandarinnya berbeda, ternyata traditional Chinese, mau nggak mau tuntutan harus preparing gitu. Akhirnya ya udah engage aja, akhirnya prepare lah, mau tidak mau belajarlah Mandarin sebelum berangkat master gitu. Nah, misalnya nih Mbak, saya baru katakanlah lulus S1 misalnya, pengen juga dong ngikutin jejaknya. Nah, itu apa yang mesti saya persiapkan paling awal gitu? Paling awal ya sebenarnya adalah yang pertama niat yang lurus ya. Itu niat yang lurus itu yang pertama. Jadi kan memang berkaitan nih, kalau punya niat yang lurus jadi nanti punya kemauan yang kuat dan kekeh gitu ya, karena kan berjuang dapat beasiswa dan menjalani itu juga, dan nanti juga itu tergantung tadi dengan kekuatan niat yang sudah pernah ada nih. Jadi ada kemauan yang benar-benar gigih gitu ya, komitmen pada diri sendiri sama keinginan gitu. Terus yang kedua kalau dari segi kemampuan gitu yang perlu kita upayakan itu adalah kemampuan berbahasa. Tadi kemampuan bahasa udah, lanjut. Ya, kemampuan berbahasa berarti artinya kan kita harus, misalnya kalau negara itu lagi butuh syarat apa tuh kita harus berusaha ya. Mungkin tidak expert tapi harus berusaha memberikan usaha terbaik kita untuk sampai pada persyaratan yang dibutuhkan gitu. Kemudian yang paling penting juga itu adalah strategi kita untuk bertahan begitu ya, bagaimana survive di negara yang berbeda dengan tempat kita, bagaimana kita punya fleksibilitas pada hal-hal yang berbeda dari apa yang biasa kita lakukan gitu. Karena salah satu tanda ya dari orang yang sehat mental itu adalah punya flexibility yang tinggi gitu ya. Flexibility yang tinggi itu akan membantu kita untuk adaptif nanti dengan segala proses. Ya paham sendiri ya, proses studi itu kan kita nggak bisa expect, kita nggak bisa ngatur profesor kita kayak apa. Nah, Mbak, bicara soal flexibility, se-fleksibel apa Mbak Irna saat baru tiba di Taiwan? Ada shock culture kah? Ada ekspektasi yang tidak sesuai kah? Atau apa yang keingat sampai sekarang?
Tentu kalau yang namanya shock culture tuh ada ya, otomatis gitu ya, karena emang tadi kalau berangkat dari kita gitu, yang tadi negara kita adalah mayoritas muslim, kemudian datang ke Taiwan dengan kondisi minoritas muslim, otomatis itu sangat terlihat sekali perbedaannya begitu ya. Yang paling terasa itu adalah tentang makanan. Makanan begitu, di mana di Indonesia sangat mudah sekali menemukan makanan halal. Di sini harus bisa mencari makanan yang muslim friendly, atau memang menjadi alternatif itu bisa menjadi makanan yang bisa kita makan begitu ya. Misalnya contohnya adalah tadi flexibility yang saya coba atau diizinkan Allah untuk saya kerjakan gitu ya. Saat itu adalah beradaptasi dengan vegetarian gitu. Nah, alhamdulillahnya di Taiwan itu ternyata adalah salah satu negara yang vegannya paling bagus di dunia gitu ya. Yang kualitas vegetariannya bagus banget gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya ya memang ketika master di 1 bulan pertama saya kehilangan 4 kilogram saya karena saya tidak makan daging gitu. Hanya bisa makan sayur gitu. Nah, itulah yang teringat sampai hari ini, dan itu menjadi sebuah hal yang membawa kebaikan juga untuk kesehatan gitu. Jadi akhirnya lebih inilah ya, kalau perempuan kan senang ya, lebih ramping, kemudian dari efek dari kesehatan juga lebih baik, dalam arti lebih glowing misalnya seperti itu. Jadi salah satunya adalah tentang makanan begitu. Ke flexibility yang lainnya soal waktu, karena kan jalanin PhD, kemudian aktif di banyak organisasi, misalnya tadi di PPI ya, kemudian di PPI, Salimah juga ya. Di Formit gitu ya, Forum Mahasiswa Muslim Indonesia Taiwan gitu. Jadi flexibility ini tuh sebenarnya balik ke karakter orang ya. Setiap orang kan punya karakter, sehingga karakter itu tuh punya posisi strength tersendiri, limitation tersendiri gitu ya. Jadi kalau saya sendiri ngelihat bahwa saya itu adalah orang ekstrovert begitu ya, yang energinya itu adalah dari interaksi gitu ya, kemudian bertemu dengan orang itu adalah sesuatu yang membuat semakin bersemangat begitu, maka organisasi ini adalah sebuah kegiatan atau sebuah kondisi di mana saya itu harus memberikan fleksibilitas terhadap waktu saya, yang nggak strict harus ke kampus doang, tetapi juga memberikan waktu untuk diri saya gitu ya, di charge dengan jalan berorganisasi gitu. Nah, awalnya berorganisasi apa? PPI dulu atau Salimah dulu atau apa dulu? Nah, kalau dulu-duluan sepertinya tidak bisa karena mereka masuk dalam satu periode yang sama. Karena di semester 1 itu sudah langsung ada offer gitu ya, tawaran, offerance gitu dari teman-teman. Kemudian kita ngelihat juga bahwa ternyata PPI itu membantu di sini nih. Kemudian Forum Mahasiswa Muslim Indonesia ternyata membantunya di bidang ini nih. Ternyata ketika melihat beberapa bidang saya bisa melihat di situ, saya bisa belajar banyak. Akhirnya saya coba join, dan itu bersamaan sebenarnya. Nah, gitu. Menarik sekali Sobat Jelajah. Nah, untuk saat ini karena Mbak Irna itu sedang menanti menuju garis finish dari masa studinya, itu organisasi mana yang paling menjadi konsentrasi Mbak Irna? Oh ya, kalau saat ini gitu ya, saya di saat PhD itu di 2 tahun pertama memang saya full tetap jalan dengan kondisi paralel ya, studi, kelas dan segalanya berbarengan dengan tetap join organisasi itu tetap. Kemudian di tahun ketiga itu karena masa periode juga sudah berakhir dari semua organisasi, akhirnya tuh ada waktu di mana tuh saya transisi nggak punya organisasi sama sekali gitu. Akhirnya terpikirlah saat ini sedang concern dan belajar gitu ya untuk membuat komunitas yang tadi komunitas muslimah yang berangkat dari hobi juga. Tadinya tuh berangkatnya adalah memfasilitasi atau menemani teman-teman yang tadi datangnya dari luar Taiwan, tapi mereka muslim atau muslimah begitu ya, yang butuh teman jalan tapi dengan travel yang ramah muslim. Jadi muslim friendly traveling gitu. Jadi ini organisasinya adalah organisasi yang membantu Muslim yang ingin traveling di Taiwan. Nah, tadinya bentuknya tuh belum organisasi. Tadinya mikir ya udahlah jasa sendiri aja, dari teman ke teman ngomong, bisa nih kalau mau dibantuin, saya kasih list. Jadi awalnya bantuin teman buat itinerary aja. Terus ada teman yang misalnya kayak kan di dunia akademik itu kan ada yang pengabdian masyarakat, penelitian, kemudian mereka butuh waktu leisure time gitu. Jadi nanti saya bantuin untuk ya udah saya temenin deh, saya nganterin. Nggak punya tarif, nggak punya apa, emang karena suka jalan. Ternyata terlihatnya ini boleh nih kayaknya kalau punya tarif gitu. Ternyata teman-teman nggak keberatan dan malah merasa lebih nyaman ketika punya tarif yang jelas gitu. Akhirnya buatlah komunitas di mana saya menyediakan jasa
ini ya free tour guide gitu ya, free tour guide. Nanti saya buatin itinerary. Akhirnya organisasi ini berkembang. Nah akhirnya saya mikir ternyata kebutuhan muslimah itu ternyata nggak cuma buat traveling, ternyata juga ada pengetahuan kenapa mereka misalnya ketika jalan, oh ternyata kalau kita jalan sholat itu boleh loh digabung. Oh ternyata dari segi pengetahuan kita juga perlu nih belajar bareng supaya ternyata kok kamu gabung sholatnya, kenapa kok kamu dipotong sholatnya gitu, ternyata oh kita butuh nih penyamaan persepsi terus belajar bersama. Akhirnya oh ya kayaknya ini butuh nih komunitas, akhirnya buatlah komunitas muslimah dengan kebutuhan muslimah ini untuk ditemani dalam kebutuhan ini gitu. Akhirnya lahirlah ya saya sebutnya the bestie, bukan karena paling baik atau paling the best gitu, enggak, tapi ingin menjadi seseorang yang menemani dengan pemberian terbaiknya. Nah inspirasinya sih kalau kita dengar ya, kalau di Al-Quran tuh kan Nabi Musa itu adalah nabi yang paling banyak disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran. Tapi Nabi Musa itu juga terlihat kuat, tergambarkan kuat dengan segala keajaiban dan kemampuannya gitu. Tapi Nabi Musa itu ada pada satu ayat tertentu minta ditemani seseorang. Nabi Harun gitu. Jadi ya kita pengen ngambil peran Harun gitu ya. Kita pengen ngambil peran Harun itu gitu. Jadi gitu. Tidak menjadi utama, menjadi penyokong orang utama begitu loh. Itu kenapa The Bestie gitu namanya. Jadi Sobat Jelajah, nama organisasinya itu adalah The Bestie. Jadi nanti kita akan sertakan di link deskripsi soal organisasi ini, dan mungkin bisa diinfokan Mbak Irna, The Bestie ini akan ngadain apa aja dalam waktu Oh ya, The Bestie ini tuh sudah lahir atau sudah terinisiasi dari 2024. Tadi yang proses trip tadi itu, kemudian kita mau grand launching gitu. Karena tadi juga mau dari teman ke teman gitu. Oh ini The Bestie, kita buat medsosnya, kita buat kegiatan-kegiatannya sudah jalan dalam 2 tahun ini. Kayaknya perlu deh punya satu momentum di mana kita kenalan sama beberapa orang atau stakeholder gitu ya, diaspora Indonesia lah atau siapapun, sehingga kemanfaatan itu bisa akan didapatkan lebih banyak. Akhirnya kami sedang mengupayakan satu acara, itu grand launching kami nanti insya Allah di tanggal 3 Mei begitu ya, ada acara tanggal 3 Mei. 3 Mei itu adalah seminar parenting gitu ya. Seminar parenting yang targetnya tidak hanya orang yang sudah menikah, tapi orang yang juga menyiapkan keluarga gitu ya. Karena kita percaya keluarga itu dibentuk bukan saat mengucapkan akad, tetapi saat memilih dan menyiapkan diri untuk orang menikah begitu. Jadi proses persiapan ini kami lihat sebagai kebutuhan muslimah juga gitu. Jadi insya Allah seminar parenting. Online atau offline? Dua-duanya. Jadi kita punya 2 line gitu ya. Nanti offline-nya bisa kita akan ngelakuin dilaksanakan di National Taiwan University, Normal University, NTNU. Nanti di Education College gitu ya, nanti ada building di situ, tapi kapasitas sangat terbatas, hanya 200 orang, sehingga kita mewadahi juga yang lain gitu untuk online streaming. Jadi nanti ada di bisa daftar gitu. Ini saya bawa ininya posternya gitu, nanti teman-teman bisa daftar. Di link deskripsi akan. Iya, jadi ini tamunya, pembicaranya kita ambilnya dari ini apa namanya, pakar parenting. Pakar parenting Ustadz Benri gitu ya. Ustadz Benri, dan ada sharing couple yang akan dilakukan oleh Ari Untung dan Venita Ari gitu. Jadi kita includein semuanya gitu. Jadi seminar gitu ya. Indonesia akan datang Ari Untung dan istrinya ya. Ya, jadi betul. Jangan lupa Sobat Jelajah, kalau Anda tidak ada di Taiwan nggak masalah, mungkin ada sahabat, ada keluarga, infokan saja ke mereka bahwa ada acara yang sangat keren loh nanti di tanggal 3 Mei. Nanti linknya akan kita sertakan di deskripsi. Kegiatannya tanggal berapa, waktunya, tempatnya, dan cara mendaftarnya. Ada lagi Mbak Irna yang akan disampaikan soal ini? Oh ini nanti bisa add juga ya di Instagramnya The Bestie. Jadi nanti bisa langsung ke situ buat update-nya. Ada semua informasi yang lengkap di situ gitu ya. Ada informasi rute perjalanan ke arah sana, maksudnya ke arah tempatnya. Itu bagaimana nanti akses yang bisa dilakukan juga ketika di sana, atau mau jadi sponsor juga masih terbuka. Betul. Siapa tahu dari Sobat Jelajah sekalian ada yang pengen jadi sponsor, masih sangat terbuka. Silahkan jadi donatur untuk jariah Anda nantinya. Baik, selamat buat Mbak Irna dan terima kasih sudah mau berbagi cerita ke kita. Terima kasih. Semoga sukses studinya, segera jadi PhD. Amin. Semoga lancar urusannya pada seambrek organisasinya. Dan sukses juga untuk nanti grand launching dan seminar parentingnya. Amin.
Sekali lagi terima kasih Mbak. Sama-sama, Assalamualaikum Cice. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Jelajah cerita kita kali ini. Semoga menjadi inspirasi buat kita dan ada manfaatnya. Nantikan cerita kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.